Makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran mendapat kritikan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati menyoroti anggaran per porsi yang besarannya sekitar Rp10.000. Mega mengatakan, dengan anggaran sebesar itu sulit untuk mendapatkan makanan dengan nilai gizi yang cukup. Megawati sendiri setuju dengan program makan bergizi gratis. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengkalkulasi ulang anggaran per porsi supaya penerima program ini bisa mendapatkan makanan bergizi yang tepat. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Sorry ya Mas, saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ya Bu ya? Paling tempe. Iya lah, aku bilang. Karena saya bisa masak. Meski besaran anggaran per porsi memang mendapat sorotan, namun Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan ibu-ibu menjadi kelompok yang paling mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurut Gibran, kaum ibu sangat antusias ketika menjalankan simulasi program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah. Kami sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengecek persiapan program makan bergizi gratis. Ini tanggapannya luar biasa sekali. Dan yang paling mendukung, paling mensupport program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya. Makan bergizi gratis merupakan program Prabowo Gibran yang menjadi unggulan sejak masa kampanye Pilpres. Anggaran program makan bergizi gratis yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp15.000 per porsinya, kini menjadi Rp10.000. Anggaran ini dinilai sudah cukup memenuhi mutu gizi untuk dikonsumsi bagi anak sekolah. Program makan bergizi gratis direncanakan akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025. Tim Liputan Kompas TV. Ketua Umum PDI Perjuangan memberi kritik keras atas program Prabowo Gibran, khususnya anggaran makan bergizi gratis yang dipatok Rp10.000 per porsi. Apa makna komunikasi politik yang disampaikan Megawati kepada pemerintahan yang baru? Kami diskusikan bersama Hariko Satria, tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan, dan Ahmad Khairul Umam, dosen ilmu politik Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Umam, kritik dari Bu Mega ini hal yang biasa secara komunikasi politik atau Anda menangkap ada makna lain di balik itu? Ya, dalam konteks ini tentu statement dari Bu Mega itu adalah sebuah kritik terbuka yang akan semakin menegaskan positioning dari PDIP untuk mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintah. Dan tentu dalam konteks ini sikap Bu Mega tentu didasarkan pada basis pengalaman sehari-hari. Maka tadi yang disampaikan argumen oleh Bu Mega itu betul-betul kalkulasi yang sifatnya betul-betul berbasis daily life. Nah, oleh karena itu tentu harus dihitung betul dan pemerintah sendiri tentu juga mencoba untuk mengkalkulasikan dari basis anggaran negara berapa lama bisa bertahan dengan anggaran yang sama, kemudian jangkauannya seperti apa, exposure-nya seperti apa. Tetapi memang keputusan untuk mengambil angka 10.000 itu harus dihitung betul. Karena bagaimanapun juga kalau kita merujuk ya dalam konteks pengambilan kebijakan publik itu kan harus dihitung betul. Apakah itu visible, efektif atau tidak. Kalau berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, kebutuhan sehari-hari anak-anak usia sekolah ya, 6, 12 atau SMP misalnya usia 15 tahun, itu praktis sekitar 1.800 sampai 2.200 kalori per hari dengan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral yang memadai. Nah, dalam kalkulasi itu tentu dalam konteks pemenuhan essential standard atau minimum standard barangkali bisa, tetapi harus dihitung betul karena bagaimanapun juga tentu melibatkan biaya tambahan terkait dengan biaya operasional, logistik, penyimpanan, tenaga kerja. Dan anggaran kalau misal dibuat per kepala 10.000, maka kemudian itu betul-betul memungkinkan bagi pihak-pihak tertentu untuk kemudian memainkannya itu menjadi kurang begitu memenuhi standar minimum tadi. Nah, ini yang barangkali
menjadi kekhawatiran Bu Mega, dan kritikan Bu Mega yang begitu terbuka ini tampaknya betul-betul menjadi sebuah sikap sekaligus juga positioning dari oposisi untuk melakukan kritikan pertama cukup tajam, dan kalau misal ini direspon oleh publik tentu akan berdampak pada kredibilitas kebijakan publik pertama yang diambil oleh pemerintah Presiden Prabowo. Atas kritikan ini, Mas Hariko, Pak Prabowo meresponnya bagaimana? Ya, terima kasih Mas Tifal, terima kasih Mas Hairul Umam. Kami sangat berterima kasih ya atas dukungan dari Presiden kelima yang kami hormati Ibu Megawati Soekarno Putri terhadap program dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Megawati. Ibu Megawati adalah seorang negarawan, kemudian komunikasi hubungan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati sangat baik sekali, dan Presiden Prabowo adalah salah satu tokoh ya yang bisa kita teladani karena hubungan beliau sangat baik dengan seluruh mantan presiden. Nah, kami sangat memahami apa yang disampaikan oleh yang terhormat Presiden kelima, Ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena sebagai mantan presiden, cara pandang beliau tentu sama dengan presiden kita hari ini, yaitu Pak Prabowo, yaitu cara pandang melihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kami perlu menyampaikan bahwa harga 10.000 itu adalah harga untuk rata-rata di Pulau Jawa, bukan harga dari Sabang sampai Merauke. Nah, harga 10.000 itu sudah diuji cobakan selama 1 tahun ini di beberapa kota di Pulau Jawa, termasuk kalau provinsinya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Jakarta. Nah, bagaimana dengan di luar Pulau Jawa? Kami memahami yang dimaksud oleh Ibu Mega adalah bagaimana dengan di luar Pulau Jawa. Nah, untuk Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan, kemudian yang paling penting adalah rekomendasi dari ibu bapak kita para ahli gizi. Kemarin kami mendengarkan dari Prof. Hardinsah, guru besar gizi di IPB, beliau juga sudah menghitung, dan itu sangat cukup untuk 600 sampai 700 kalori untuk anak-anak kita, untuk para santri dan lain sebagainya. Oke, kalau hitung-hitungannya, sorry saya potong di situ Pak Hariko. Oke, hitung-hitungannya sudah diatur begitu. Cuman respon dari Pak Prabowo sendiri atas kritikan dari Bu Mega ini bagaimana? Apakah akan diakomodasi, kemungkinan akan bertambah anggaran per porsi, atau justru akan mentok di angka 10.000 yang rata-rata itu tadi? Ya, Pak Prabowo tentu sangat berterima kasih terhadap masukan dari Ibu Megawati, namun kami belum bisa menyampaikan sebelum Presiden menyampaikan apa langkah selanjutnya. Yang kita lihat sejauh ini adalah Presiden Prabowo ingin sekali jumlah penerima manfaat dari makan bergizi gratis ini lebih banyak. Kemudian yang paling penting adalah jumlah penerimaan negara pada tahun 2025 ini bisa lebih banyak, sehingga pada tahun 2026 nanti bisa lebih besar porsinya, bisa lebih banyak. Salah satu caranya adalah Presiden terus-menerus menyampaikan, tolong kita melakukan penghematan perjalanan dinas ke luar negeri, hentikan yang tidak perlu, kemudian seminar-seminar yang sifatnya pengulangan, tolong jangan ada lagi, seremonial, kita sama-sama berhemat. Yang paling tegas beliau sampaikan pada hari anti korupsi sedunia adalah kepada para penegak hukum, jangan sungkan-sungkan untuk menindak para koruptor. Intinya Pak Prabowo ingin ada penghematan, kemudian ada pencegahan korupsi, pencegahan kebocoran, dan ada satu kalimat yang terus
menurut beliau sampaikan, tidak ada yang kebal aturan, harapannya uang negara ini bisa lebih banyak Baik. untuk mensejahterakan masyarakat. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Kalau dari Mas Umam tadi sempat menegaskan bahwa ini baru kritikan awal dari PDI Perjuangan, sehingga ada kemungkinan tidak bahwa kritikan dari Ketua Umum Megawati atau mungkin dari PDIP akan terus bergulir untuk kebijakan-kebijakan yang lain, Mas Umam? Ya Mas Tifal, statement terbuka dari Bu Mega ini adalah sebuah penegasan menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus juga evaluasi terhadap kebijakan publik. Dan itu adalah entitas dari fungsi oposisi dalam konteks perpolitikan dan pemerintahan. Maka ini adalah momentum awal, menjadi genderang awal yang ditabuh oleh Bu Mega untuk menjalankan mesin oposisi di parlemen dan juga di hadapan pemerintahan. Maka secara simbolik ini menjadi sebuah awal dari pertarungan dalam konteks kontestasi yang kita harapkan tetap tentu berbasis pada basis argumen yang logik, yang rasional, yang memang berdasarkan pada orientasi kebijakan publik untuk rakyat. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah sebuah awal dari dinamika antar elit politik dan menegaskan karena mengingat kedekatan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang sebelumnya, sehingga kemudian dalam sapaan Bu Mega juga disampaikan langsung ya kepada Mas Bowo, maka kemudian ini menjadi sebuah penegas bahwa Bu Mega mengambil jarak di dalam konteks pola relasi antara PDIP dengan pemerintah, dan ini rasa-rasanya akan semakin mempertegas bahwa PDIP akan konsisten mengambil sikap untuk terus berada di luar pemerintahan sehingga tidak membuka ruang negosiasi bagi masuknya PDIP ke dalam pemerintahan. Dan apa yang kemudian di follow up misalnya oleh Mas Pramono di DKI Jakarta misalnya nanti ketika kemudian akhirnya dilantik menjadi gubernur, maka ini akan menciptakan sebuah kebijakan yang betul-betul distintif, menjadi titik beda antara yang kemudian diklaim oleh Mas Pramono misalnya kebijakan sarapan gratis dibanding dengan kebijakan makan bergizi dengan budget sekitar 10.000. Nah, ini secara politik tentu akan menciptakan basis evaluasi di tingkat publik, masyarakat, termasuk media. Mana yang kemudian nanti dianggap lebih visible, lebih berkualitas, relatif itu akan mendapatkan political point dari masyarakat dan dari pemilih ke depan, Mas Tifat. Oke, tadi Mas Pramono juga sempat bilang bahwa punya program sarapan gratis, tadi itu juga disinggung oleh Mas Umam, Pak Hariko. Apakah pihak istana melihat bahwa ini seperti program tandingan yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan program pemerintah punya program makan bergizi gratis, atau malah ini jadi pelengkap, atau gimana melihat itu? Baik, terima kasih Mas Tifal. Pertama dari awal, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati menurut kami bukan sebuah pernyataan politik atau penegasan bahwasannya berseberangan dan lain sebagainya. Tapi ini murni seorang mantan presiden ingin tentunya anak-anak Indonesia di tahun 2045 nanti bisa bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Kemudian beliau melihat angka 10.000 ini untuk seluruh Indonesia belum pas. Dan tentu saja belum pas karena kami juga sudah menegaskan kalau 10.000 itu angka di Pulau Jawa. Jadi ini sifatnya adalah masukan, kritik, dan Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa kritik terhadap pemerintah itu adalah orang-orang yang melakukan kritik adalah orang-orang yang sangat mencintai Indonesia. Jadi sama halnya nanti masukan kritikan dari para mantan presiden lainnya maupun para tokoh masyarakat lainnya, ini semuanya dalam rangka bagaimana mencegah stunting, bagaimana mengurangi pengeluaran dari ibu bapak kita di rumah, termasuk menguatkan ekonomi keluarga, menambah lapangan pekerjaan, menguatkan gizi dan lain sebagainya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh di Jakarta, menurut kami tidak ada upaya untuk membuat tandingan dan lain sebagainya. Kita sama-sama berpikir ini kepentingan nasional, ini anak-anak kita, jangan terlalu kita jadikan semuanya menjadi urusan politik. Kalau kata Pak Prabowo di forum internasional, kepentingan nasional itu harus dibaluri dengan kemanusiaan. Ini kita bicara masa depan, kita bicara kemanusiaan, kita bicara anak-anak kita yang kami temui itu ternyata makan daging sekali seminggu. Kemarin kami ke Bogor di sebuah sekolah dasar ada seorang ibu, seorang bapak
itu punya anak 4 orang di satu SD. Intinya semangatnya sama, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Oke, sudah kami tangkap poinnya di situ. Sama-sama untuk anak-anak kita. Iya, baik. Terima kasih. Baik, Mas Hariko mewakili Kantor Komunikasi Kepresidenan, terima kasih. Mas Umam juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore.